Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Naim dengan NPM C1B099046. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang saham dan valuasinya. Saham adalah suatu berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kita membeli saham suatu perusahaan, berarti kita membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan kita berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen jika perusahaan membukukan keuntungan. Jenis-jenis saham berdasarkan kepemilikannya ada dua jenis saham. Yang pertama yaitu saham biasa dan saham preferen. Berdasarkan cara peralihannya ada dua jenis, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Yang pertama yaitu saham biasa atau saham umum, adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen, preferred stock, dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak-hak yang lain. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara atau voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan, stock split, dan memilih dewan direksi perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan kapita atau gain. Kemudian, penentuan nilai intrinsik saham tidak seperti nilai pasar atau yang bisa dilihat dari harga saham di pasar. Nilai intrinsik suatu saham hanya bisa diperkirakan dengan pendekatan tertentu. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan analis teknikal dan pendekatan analisis fundamental. 2. Saham preferen adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Jenis saham ini memberikan dividen kepada pemegang sahamnya secara pasti. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, para pemegang saham preferen ini akan menerima hak atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Umumnya, besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preferen ini sudah ditetapkan. Saham biasa atau saham umum, sebagian besar saham yang beredar di bursa adalah saham umum. Pemilik saham ini akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh laba, dan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS setuju mengenai adanya pembagian dividen tersebut. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, para pemegang saham biasa ini akan menerima hak atas sisa aset perusahaan paling akhir setelah semua kewajiban atau hutang pada pihak lain sudah dilunasi. Kemudian saham preferen atau preferred stock. Ada beberapa jenis saham preferen, antara lain 1. Saham preferen partisipasi. Saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa, participating preference share. 2. Saham preferen non-kumulatif. Saham preferen yang tidak mempunyai nilai untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu. Secara kumulatif, non-kumulatif preferred stock. Analisis fundamental. Pendekatan berbasis analisis fundamental yang bisa dilakukan adalah dengan 1. Pendekatan nilai sekarang atau present value. 2. Pendekatan price earning ratio atau PER. 3. Pendekatan lainnya. Valuasi atau penilaian saham. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penerbitan saham juga merupakan sumber dana. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 1. Nilai buku, 2. Nilai pasar, 3. Nilai intrinsik. 1. Nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, nilai buku intrinsik pasar. Dalam penilaian saham dikenal adanya 3 jenis nilai, yaitu nilai buku adalah nilai saham berdasarkan nilai dalam pembukuan perusahaan atau emiten. Nilai intrinsik, nilai teoritis, adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Nilai pasar adalah nilai saham di pasar, ditunjukkan oleh harga pasar yang berlaku untuk saham. 2. Nilai pasar, market value. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan
oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik, intrinsic value, fundamental value, nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut overvalued dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut undervalued dan investor sebaiknya membeli saham tersebut. Jika nilai pasar sama dengan nilai intrinsik, berarti saham tersebut fair priced dan investor bisa menahan saham tersebut. Menentukan nilai intrinsik, analisis fundamental. Menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Analisis teknikal, menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham, harga dan volume penjualan yang telah lalu. Pendekatan nilai sekarang. Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang atau present value semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Aliran kas yang bisa dipakai dalam penilaian saham dengan pendekatan nilai sekarang adalah earning perusahaan atau berupa earning yang dibagikan dalam bentuk dividen. Pendekatan nilai sekarang, Dividend Discounted Model atau DDM atau model diskonto dividen atau MDD merupakan model perhitungan harga saham yang dilakukan dengan cara menilai tunai semua cash flow yang akan diterima di masa mendatang. Cash flow di sini adalah dividen tunai yang akan diterima setiap tahun dan harga saham terakhir pada saat akan dijual atau termina atau value. Kemudian model diskonto dividen atau MDD. MDD merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Kemudian model diskonto dividen atau MDD. Ada 3 skenario pertumbuhan dividen jika saham dipegang selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Yang pertama yaitu model pertumbuhan nol atau zero growth mode. Yang kedua yaitu model pertumbuhan konstan, constant growth mode. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan atau ganda atau supernormal growth model. Model pertumbuhan nol. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan tetap dari waktu ke waktu. Model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan atau model Gordon dipakai untuk menentukan nilai saham yang pembayarannya dividennya mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Model pertumbuhan tidak konstan, ganda atau ganda. Tahap-tahap perhitungan membagi aliran dividen menjadi 2 bagian. Yang A yaitu bagian awal meliputi aliran dividen yang fantastis, dan B aliran dividen dengan pertumbuhan yang konstan. Kemudian 2, menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang fantastis bagian awal. Menghitung nilai sekarang dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan konstan bagian B. Menjumlahkan hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian perhitungan aliran dividen tersebut. Pendekatan lainnya, ada 3 pendekatan lain untuk menilai saham, yaitu harga pasar saham atau nilai buku saham. Yang kedua, harga pasar saham atau aliran kas. Yang ketiga yaitu economic value added EVA. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf.